Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bertemu kembali bersama Ibu di sini dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi anekdot. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan makan makanan bergizi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam bahagia. Untuk video selanjutnya silahkan perhatikan. Pengertian anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Perhatikan contoh anekdot berikut ini. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin, Pokok-pokokan isi anekdot dari teks tersebut adalah yang pertama, masalah yang dibahas yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kritik yang disampaikan adalah kritik pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan pada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya. Akan tetapi, jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral ini dapat dilihat dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Nah, perhatikan tugas untuk kalian. Bacalah teks anekdot di bawah ini, lalu evaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Judulnya membuat undang-undang sendiri. Suatu hari, Ali dan Abi sedang jalan-jalan menggunakan kendaraan mobil. Abi yang menyetir. Ketika melewati perempatan jalan, tepat saat lampu merah menyala, Abi malah menerobos jalanan karena ketika itu jalannya kosong. Ali, Abi, kenapa menerobos lampu merah? Gimana kalau ada polisi? Abi, tenang saja, Li. Kita kan bisa bikin aturan undang-undang sendiri. Ali, bisa begitu. Yang membuat perundang-undangan kan pemerintah dan DPR. Abi, benar. Dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Ali, loh, kenapa malah berhenti? Abi, kan mau jawab pertanyaanmu. Gini, Li, dengan menggunakan ini kita bisa membuat undang-undang. Sambil membuka dompetnya. Ali, oh alah. Nah, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kunyah kapur bermakan sirih. Cukup sekian dan terima kasih.